Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Berlian dengan NIM 400 205 206 569 Bahasa Asing Terapan 2020. Kali ini akan bercerita di podcast tentang 40 tempat wisata di Surabaya yang wajib dikunjungi. Oh enggak 40, tapi kayak beberapa gitu sih yang kalau misalnya teman-teman atau yang nonton podcast ini yang misalnya mau ke Surabaya atau lagi di Surabaya nih, itu tempat ini tuh wajib banget atau rekomen teman-teman datangin. Nah, yang pertama tuh ada wisata air Ciputra Waterpark nih. Ini buat teman-teman yang apa sih, kayak hobinya renang atau kepengen having time sama keluarga yang menghabiskan banyak tenaga. Contohnya kayak olahraga, terus main perosotan kayak gitu-gitu, ini cocok banget nih di Ciputra Waterpark. Ciputra Waterpark sendiri tuh lokasinya itu di area Surabaya Barat. Kayak Pakuan City gitulah. Nah, untuk tiket masuknya itu lumayan terjangkau sih, kayak sekitar 70.000 saat hari biasa. Nah, kalau hari libur atau hari yang long weekend kayak gitu-gitu, Sabtu Minggu, 90.000. Pengunjung lansia dapat menunjukkan KTP dan masuk secara gratis. Wah, lumayan banget gak tuh teman-teman? Nah, terus ada lagi nih, kalau mau cuman yang pengen piknik atau santai-santai biasa aja, itu ada beberapa taman di Surabaya yang wajib, nggak wajib sih tapi kayak rekomen gitu kalian datengin, kayak Taman Harmoni Keputi, terus Taman Bungkul ini sering banget dijadiin tempat Car Free Day. Kayak setiap minggu tuh dari jam 6 sampai jam 10 itu pasti kayak rame banget gitu, kayak pasti orang berbondong-bondong ke sana. Terus kebun binatang Surabaya ini juga cocok buat teman-teman yang pengen sekedar kayak having time sama keluarga tapi nggak mau terlalu capek, karena kebun binatang ini juga nggak terlalu gede sih teman-teman. Jadi kayak kayak apa ya, taman cuman agak lebih luas sedikit, terus ya pasti banyak binatangnya ya karena namanya juga kebun binatang. Jam operasionalnya sendiri itu sekitar jam 8 pagi sampai jam 4 Senin sampai Jumat, tapi khusus hari Sabtu dari setengah 8 pagi sampai setengah 5. Nah, untuk Minggu sendiri itu jam 7 pagi sampai jam 3. Nah, ini biasanya buat teman-teman kalau misalnya foto buku kenangan nih, atau enggak foto prewed, itu sering banget di hutan bambu keputih. Hutan bambu keputih sendiri tuh masuknya gratis teman-teman, dan nggak begitu panas sih. Cuman kalau menuju ke sananya itu sedikit panas karena itu kayak di ujung Surabaya ya, di dekat kayak Kenjeran gitu, karena itu emang jauh teman-teman. Tapi rekomen buat didatengin kalau misalnya pengen hunting foto. Terus juga tadi selain kalau misalnya lagi di Surabaya Timur nih, kan mau ke Surabaya Barat, aduh panas, ini ada Ken Park atau Kenjeran Park. Nah, Kenjeran Park sendiri itu kayak kayak nggak jauh beda sama Ciputra, cuman ini lebih alam lagi karena ada pantainya. Ya emang deket pantai sih karena Surabaya Timur udah ujung banget dari Surabaya, perbatasan antara Surabaya dan Madura. Jadi ya alami lah, nggak buatan kayak Ciputra gitu kolam renangnya. Terus ada lagi nih spot foto yang cocok nih, cuma lebih luas dari bambu keputih kan, karena kalau di hutan bambu keputih itu kayak cuman bambu doang ya, namanya juga hutan bambu. Nah, ini ada namanya Food Junction Grand Pakuwon. Nah, Food Junction ini tuh spot fotonya lumayan banyak, ada beberapa permainan juga. Nah, terus ada namanya juga Food Junction ya, kayak apa sih, food society-nya tuh juga lumayan banyak. Nah, di Food Junction ini juga ada danau, tapi kita nggak boleh berenang di danau itu karena cukup dalam teman-teman dan licin. Terus ada lagi nih air pancur menari, tapi kalau air pancur menari gini tuh kayak cuman buat foto-foto aja kali ya. Terus ada kebun bibit Wonorejo. Nah, kebun bibit Wonorejo ini juga rekomen buat foto-foto. Ini buat biasanya mama-mama yang nggak mau capek, karena kebun bibit Wonorejo ini asri banget, enak dibuat foto-foto dan gak begitu panas. Ini enak banget sih kalau misalnya mendung. Terus ada lagi Taman Prestasi. Nah, Taman Prestasi ini taman yang cukup gede dari teman-teman di Surabaya, karena permainannya tuh banyak. Jadi kalau misalnya ngajak adanya yang masih kecil tuh nggak bawel karena banyak permainan gitu. Terus ada juga Taman Apsari. Kalau ngomongin taman di Surabaya sebenarnya banyak banget, dan
banyak yang asri, karena gimana ya, Surabaya tuh wali kota kita sendiri Bu Risma itu menjaga sekali kekayaan Surabaya, kayak taman, terus jalanan, trotoar, kayak inilah istilahnya terawat gitu teman-teman. Nah buat teman-teman yang kayak pengen ke museum, itu ada namanya Museum Hof Sampurna. Nah Museum Hof Sampurna ini terletak di Pabean Cantian. Berkunjungnya tuh bisa mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore dan tidak perlu menyiapkan biaya tiket karena gratis, cukup menunjukkan KTP saja. Sumpah sih kalau misalnya masuk ke Museum of Sampurna tuh pasti banyak pengen foto-foto karena bener-bener estetik gitu loh. Jadi kayak banyak spot foto dan banyak barang-barang antiknya. Ini benar-benar rekomen deh, dan nggak panas karena ruangannya ber-AC ya. Tapi tetap nggak boleh ngerokok. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat senja nih sore-sore, itu cocok banget di Pelabuhan Tanjung Perak atau Surabaya North Square lebih tepatnya. Itu karena kayak enak gitu dilihatnya, bener-bener kita ngelihat matahari terbenam di pantai gitu. Kayak gimana sih kayak ngelihat matahari terbenam terus langsung dari lautnya. Dan nggak, Surabaya setahu saya juga maaf ralat, mungkin soalnya tadi ke distract sama grup nih makanya ngomongnya jadi aku. Setahu saya juga nih teman-teman, ini Surabaya North Quay itu maksudnya gratis, cukup nunjukin KTP. Banyak sih ya sebenarnya tempat-tempat di Surabaya yang nggak perlu tiket masuk gitu, jadi kayak cuman nunjukin KTP doang. Terus ada namanya Kampung Bulak. Nah ini tuh kayak rumah warna-warni gitu loh, kayak kampung warna-warni yang ada di Malang, cuman namanya Kampung Bulak. Nah saya sendiri yang orang Surabaya belum pernah kesini karena kayak Surabaya itu banyak banget, bener-bener banyak banget itunya. Itu kan ada orang jualan jadi ke distract, jadi kayak banyak banget Surabaya tuh tempat wisatanya. Nah terus apa lagi nih, kalau misalnya pengen banget ke tempat-tempat yang estetik gitu buat foto-foto, aku sih rekomen banget namanya Surabaya bagian Kota Lama. Itu daerah Tunjungan dan sekitarnya, itu bener-bener estetik sih. Dan kalau menurut saya sendiri yang dari 19 tahun di Surabaya itu baru kerasa Surabaya vibes-nya tuh ya daerah Tunjungan, Basuki Rahmat dan sekitarnya itu. Nah mungkin dari saya segitu dulu tentang daerah wisata yang ada di Surabaya, karena bingung juga sebenarnya tuh wisata yang di Surabaya tuh banyak, lebih banyaknya kan museum sama taman karena kan kota-kota besar tuh, jadi kayak nggak lebih spesifik kayak yang di Malang yang pegunungan itu, karena Surabaya sendiri kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah mungkin cukup itu saja ya dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.